大家早上好。都能听到我的声音是吧？Bisa kedengaran suara saya ya。好，大家今天早上都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan pagi ini？大家今天早上有没有做一些什么运动啊？要跟我分享吗？Teman-teman mungkin pagi ini ada sedikit aktivitas olahraga mau berbagi dengan saya。silakan ya。大家可以在评论区写上大家今天早上的活动。teman-teman boleh berbagi apa aktivitas teman-teman pagi ini di kolom chat ya sambil saya share screen. 好，bentar ya sambil saya share bahan.我们上星期是到哪儿了？Minggu lalu kita sampai mana ya？我记得是到了绘画，对吗？Terakhir kita sampai untuk baca conversation，对吗？绘画，benar nggak？Nah, saya share dulu ya。29页，好，谢谢Pak Mario，Pak Johannes ya。OK，29，我看一下。OK 呀，di conversation 绘画，好的。嗯，早上好。今天大家没有做什么运动是吧？Hari ini teman-teman nggak ada aktivitas olahraga ya, jadi nggak share di kolom chat ya. 好，没关系。那都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan？Oke，sudah pada sarapan，大家吃了些什么？Teman-teman sarapan apa nih？Ya, mau berbagi dengan saya boleh。然后可能大家也要分享这个星期过得怎么样，也可以呀。Atau teman-teman mau berbagi minggu ini melewatinya dengan bagaimana juga boleh ya，过得怎么样？希望大家都过得很顺利，一家人很健康ya. Semoga teman-teman melewatinya dengan lancar dan keluarga diberikan kesehatan. 好，吃水果好，Ibu Lily 呀，很健康，早上吃水果还是比较好的啊，很健康。好的，kalau ini kita langsung aja kita lihat halaman 29呀，我们看一下29页，大家可以看一下。懒得运动对吧？懒得perlu tambahin te ya jadi apa ya malas ya landa itu malas maksudnya ya dalam konsep kayak malas untuk bergerak dan segala macam gitu ya. Oke, sebentar. Jadi yang ditulis oleh Cilina 懒惰运动是吧？懒惰运动也可以 atau 懒的。lannya sebenarnya dari lantuo. Sebentar ya, saya tulis di sini. Lantuo. Lantuo ini sifat. Malas dalam arti kata sifat ya, adjektif. Nah, kalau kita bilang, malas untuk olahraga, malas untuk, misalnya dia suka gangguin kita gitu kan. Jadi kita nggak mau, nggak mau terlalu pedulin dia gitu. Nah, 我们可以说懒的。的双人的呀，懒得运动就是ya malas untuk berolahraga ya kalau bahasa Indonesia ya 懒得运动。好的，对，这就是我们其中的一个问题呀。Jadi ini salah satu masalah yang kita hadapi bareng-bareng ya. 我也不太喜欢，saya juga tidak terlalu suka 呀。tapi 很多人都说，但是很多人都说运动其实是很好的呀。它是一个
我们年轻的时候一个投资，对吗？Jadi itu investasi masa muda katanya ya, terutama yang sudah berumur kasih tahu saya. OK，好，所以你看，如果你们分享了，可能就会得到新的生词ya. Jadi teman-teman bisa lihat, walaupun teman-teman mencoba gitu ya, sharing dengan kosakata yang ada, dengan yang kosakata terbatas, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, dapat kosakata baru kan, lumayan ya. Jadi silakan berbagi gitu ya. OK，谢谢吉丽娜呀，谢谢吉丽娜的分享，Thank you buat apa sharingannya，懒得运动没关系，我们得到了新的生词，对吧？懒惰 malas，比如说他很懒惰啊，adjective， tapi begitu kita mau bilang懒得运动，哦，好的好的，懂了呀。Terus misalnya tadi yang saya bilang apa ya, kayak orang kan kadang-kadang suka bahasa Indonesianya apa ya, kayak orang tuh ngomong gitu ya, kita nggak mau terlalu pedulin dia gitu ya. Nah, 我们说 di sini aja ya, 懒得理他dia. Li itu artinya kita mau kasih respon, nggak mau kasih respon. Kan kadang-kadang ada orang yang mungkin teman-teman nggak terlalu suka ya. Jadi dia kalau terlalu ngerecokin kita gitu ya, nah kita nggak mau terlalu responin. Nah, itu namanya 懒得理他，我才懒得理他gitu ya. Bisa juga orangnya suka marah-marah. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya sifatnya ya. Jadi apa namanya? Ya sudah nggak usah dipedulin gitu. Paham ya? Jadi 懒得理他就是ya udah nggak usah terlalu dipedulin gitu ya. Anggap cuek-cuek aja, itu namanya 懒得理他，懒得理你ya. 懒得理你 berarti mungkin orangnya cerewet, apa boleh cerewet, boleh marah, boleh emosi ya. Pokoknya kita nggak kasih respon ya, malas untuk respon. Boleh dipakai ya, 懒得干嘛，懒得运动，懒得理他，懒得吃饭. Ada yang malas makan nggak? Kalau malas makan boleh pakai ya. 老师，我懒得吃饭. Malas makan ya. Kadang-kadang ada orang makannya itu mesti rame-rame. Kalau makan sendiri kayak nggak seru. Nah, itu bisa dipakai. 懒得干嘛？懒得ngapain gitu ya. Oke. 好，lumayan ya dapat satu kosakata. 好，谢谢大家的祝福ya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang ucapin saya. Mungkin saya nggak bacain ya. 把 Siki 说我的生日是在儿童节，国际儿童节，儿童节都 hari anak-anak ya，那也好，就是希望我永远都像个孩子一样开心啊。Jadi semoga apa ya, saya selalu happy seperti anak-anak ya. OK，好，谢谢大家谢谢大家的祝福，我也祝福大家一切都顺利呀身体健康itu yang paling penting ya. Saya juga ucapin semuanya selalu dilancarkan segala urusannya dan sehat itu yang paling penting. Ibu Arijani 说早上散步，好的好的，散步也是很好的呀。Terutama bagi teman-teman yang nggak terlalu suka olahraga berat, 散步其实很好. Jadi jalan santai ya. Kita mungkin sudah dapat kosakata ini, 散步. Jalan-jalan santai. Ya, bukan lari. Kalau lari masih ingat nggak? Kalau ini kan 散步, jalan-jalan santai. Teman-teman habis makan mau turunin makanan juga boleh bilang, 我喜欢散步 gitu ya. Kalau 跑步 itu jogging ya, lari. 我的地方不够在这里跑步。OK 呀，跑步，对，很好，Ibu Lili ya masih ingat 跑步。好，sudah, Oke ya, 谢谢大家的分享 ，Thank you juga buat berbaginya teman-teman，然后谢谢大家的反应 ，Thank you juga buat responnya。好，我们看一下我们的绘画好吗？我记得上星期是我们看电影对吗？Kita nonton cuplikan, terus belum latihan 绘画 benar nggak? 对吗？ Benar nggak seperti itu yang saya ingat? 对呀 ，OK， Ibu Elizabeth，谢谢您。对对，好的。
Kalau gitu berarti benar ya. 老师的生日时有什么节目？一部朱秀珍，没有什么节目。我其实也就是没有特别去庆祝，特别itu spesial ya，庆祝itu raya。其实也没有什么特别去庆祝，tidak terlalu sampai dirayakan banget ya，简简单单就好了呀，sederhana saja ya。OK 呀，我没想到班长会把我的生日宣布在我们的班上呀，这apa saya nggak nyangka ya Pancang bisa umumin jadi ramai banget. Oke, 好，的nya yang iya, 的双人的ya, 懒的懒nya懒惰的懒,的nya yang ini betul. Oke ya, sudah kejawab semua. 好ya, berarti sudah ya, 懒的双人的的。Sudah, kalau gitu teman-teman boleh buka dan kita boleh minta volunteer untuk kita latihan 绘画，好吗？好kalau gitu 我看一下谁举手了ya yang sudah tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Judy, ada Ibu Winnie. 好的，kita langsung 绘画。哦，对了，我忘了是说udah dijelasin kan ya? Sudah lah saya. Oh, sudah. Oke, 好. Kalau ini saya boleh hapus? Ya, Boleh. bentar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. 早上好，老师。早上好，Ibu. 早上好，老师。Iya, ada Ibu Judy sama Ibu Winnie ya. 好，早上好。Yang lain sudah di screenshot, saya hapus ya, 可以。好，OK。来，我们绘画，kita conversation dulu. Ibu Judy jadi 小陈，然后 Ibu Winnie jadi 小李。来，我们开始，1、2、3。用完乌战猴，小丽，第二部分。OK， 第二部分，用完乌战后，小丽继续和小陈聊天。小丽，你想着要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入以最低的成本对，塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不同，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，在发生重疾时，就会一次性的支付全部保额。对，额那来读啊，好，X。哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算呢，能买新的保险单。没事，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑的。感谢你出租时间，愿意打开自己的思想。OK， Ibu boleh ikutin saya. 以后有了预算。以后有了预算。可以再考虑的。可以再考虑的。好的。Silakan Ibu Judy。不用谢。
其实算算我也得到了新的知识。对，其实算算我也得到了新的知识。好，很不错的大家的发音都有了进步呀。pronunciation-nya sudah banyak perkembangan。谢谢你们谢谢Ibu Judy，谢谢谢谢老师。再见。谢谢老不客师，气，不客再气。见。好再见。我们再继续，kita lanjut lagi berikutnya。好，我看一下。Oke, Ibu Nani dan Ibu Rinawati. Oke, saya unmute ya. 早上好，老师。早上好，老师。早上好，两位都在了是吧？Oke, kita lanjut. Oke, Ibu Rina 你当小陈，然后 Ibu Nani 当小李。来，我们开始，kita mulai ya。1、2、3。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次有跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最大的成本数照住 GDP 能够符合我们收入的保障。保险，Oke, Ibu boleh ikutin saya ya. 上次上次上次itu bacanya 次 ya. Terus 最低. Nah, kalau ini DI bacanya I. Kalau CI bacanya E ya. Jadi tadi 上次, bentar ya sambil saya garisin. Nah, ini 上次. Tapi kalau untuk ini bacanya 最低 ya. 最低 Kalau DI dia D baca T terus I-nya benar-benar bunyi I bahasa Indonesia. 最低. 最低 mungkin Ibu boleh ikutin saya per kalimat ya. 上次要跟你分享的是上次有跟你分享的是好，然后以最低的成本以最低的成本，OK，塑造出一笔能够保护我们收入的保险。一笔能够保护我们收入的保险。好，OK，lanjut。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？ OK， 医疗险，1 satu ya， 医疗险，不一样吗？不一样吗 ？OK， lanjut。不懂，这个是不同。这个是从基线主要发长的天的从大这边在发生中去税就会以及金的支付干部保额。OK， beberapa kata ya Ibu ya. 主要保障特定的重大疾病。Boleh sekali lagi， 主要保障特定的重大疾病。主要保障特定的重大疾病。OK， Ibu Nani。主要保障特定的重大疾病。OK， 在发生重疾时，就会一次性的给付全部保额。就会已经的给付一次性的给付全部保额全ya bacanya C baca Q bacanya kayak C CH gitu ya, ada angin terus 全 mulutnya setengah bulat 全部保额 ya, 很好ya. Oke, lanjut lagi. 好的，明白了。
但我当时还没有预算能买新的保险单。好，没事，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑了。感谢你，周主心间周助心间容易打开自己的思想。思想，对。思想 Oke, Ibu boleh ikutin saya ya. 只要了解了就好。你说说你也得到了什么？ Oke. Ibu, kedengaran suara 只 saya? 要了解了就好。就好。OK. 以后有了预算，以后有了预算，可以再考虑的。可以再考虑的。感谢你抽出时间。感谢你抽出时间。 Yes. 愿意打开自己的思想。愿你打开自己的思想。思想。思想 Di sini SE bacanya s ya, 思想。思想。对，好，再来 terakhir。不用谢。其实算我也得到了新的知识。谢谢，Oke ya. Jadi Ibu Nani kayaknya baru ya. Jadi, bu keci, nanti bisa review lagi, dengar ulang. Karena ikutin saya baca bisa ya. Jadi tandanya bisa. 谢谢你们，谢谢 Ibu Nani. 谢谢 Rina ya. 再见。不客气。Oke, saya lanjut pasangan berikutnya. Oke, Ibu Indasari. 好， Ibu Indah saya unmute. 然后再来是 Ibu Feliana. Oke. Yang lain, kayaknya namanya ini doang ya. Ayo, silakan. 老师早上好。早上好。早上好，老师。早上好。Oke, 两位都在了。来，kita lanjut dulu. Ibu Indasari jadi 小陈，然后 Ibu Feliana 对啊 ，Ibu Feliana jadi 小李。silakan. 1、2、3。小丽，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一瓶能够保护我们收入的保险。Oke. 怎么说呢？ Oke, bentar ya. Yang tadi kalimat terakhir, 塑造出一笔能够保护我们收入的保险。Boleh sekali lagi, Ibu Feliana? 塑造出一笔能够保护我们收入的保险。好。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？ Okay. 不同，这个是终极险，主要保障特定的重大疾病，在发生终极时，就会一次性的支付全部保额。就会一次性的就 ya boleh sekali lagi kalimat terakhir Ibu 就会就会一次性的支付全部保额对，全部保额一次性 boleh sekali lagi 一次性一次性 yang lainnya bagus ya. Oke, silakan. 哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。好，没事，只要了解了就好。以后有了
预算可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。很好，时间。Cuma itu saja. Yang lainnya bagus ya. 10, 2, 间 1. Boleh sekali lagi. 感谢你抽出时间。感谢你抽出时间。很好。lanjut。不用谢，即使算算，我也得到了新的知识。新 satu ya. 新的知识。新的知识。Oke, Ibu mau sekali lagi. 其实算算，我也得到了新的知识。其实算算，我也得到了新的知识。很好啊，两位都很好，发音和声调都不错啊。谢谢你，谢谢你。不客气，再见啊，sampai ketemu lagi. Oke, saya mute kembali. Oke, ada Ibu Shirley. 好， Ibu Shirley saya unmute， 然后 Ibu Hermin。OK， 你们好。你好，老师。Ibu Shirley ya. Ibu Hermin bisa? Sebentar ya, 等一下。可以吗 Ibu? OK, sudah ya kayaknya. 你好。老师你好。OK, 好，两位都在了。OK, Ibu Hermin jadi 小陈，然后Ibu Shirley ya, Ibu Shirley jadi 小李。silakan, 1、2、3。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么 ？OK, bentar ya Ibu ya. 理财方上次有跟你bentar ya. Oke, 理财方案。理财方案。an-nya harus berbunyi ya, an ya. Oke, boleh sekali lagi. 你上次要跟我讲的理财方案是什么？你上次要跟我讲的理财方案是什么？很好。lanjut， 上次有跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不一样吗？OK， 不一样吗？不一样吗？OK， sip。lanjut。不同，这个是中期险，主要保障特定的重大疾病在发生冲击时，就会一次性的给付全部保额。保额。保额。额那ada 2。OK， 好。好的，明白了。但我暂时还没有买新的保险单。OK， boleh ikutin saya。但我暂时还没有预算能买新的保险单。但我暂时还没有预算能买新的保险单。保险单。保险单。单 ada 1 ya. OK, silakan lanjut。没事，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。OK， ya nadanya ya Bu ya, sebentar。以后有了预算。以后有了预算。可以再考虑的。可以再考虑的。感谢你抽出时间。感谢你抽出时间。好，
愿意打开自己的思想。愿意打开自己的思想。好，谢谢。lanjut。不用谢。这是算我也得到了新的知识。OK， 其实算算我也得到了新的知识。其实算算我也得到了新的知识。好，谢谢你们2位，谢谢 Ibu Sherly dan Ibu Hermin ya。谢谢你们，加油。不客气，再见。好，kita lanjut berikutnya ya。有谁呢？Oke, Ibu Elizabeth。Ibu 你好。你好，老师。你好。Ibu Elizabeth dan Ibu Lilian. Saya unmute ya. Ibu Lilian 可以吗？可以，老师。OK， 早上好。早上好，早上好。来，我们绘画。Ibu Lilian jadi 小陈，然后 Ibu Elizabeth jadi 小李。silakan。1、2、3。小李，你上着要跟我讲的理财方案是什么？上着要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。好，保险。怎么说 ？Oke, bentar ya. 保险 3 ya. Jadi保nya jadi nada 2. 保险。保险。险nya 3 ya. 保险。保险。很好。OK， lanjut 怎么说呢？怎么说呢？这个跟我的医疗宣布一样吗？ OK。不同，这个是终极线，主要保障特定的重大疾病，在发生终极时，就会一次性的支付全部保额。很好，保额nya bagus ya. Tadi ada 不同，同nya juga nada 2. Boleh sekali lagi？ 不同。不同。然后重疾时yang di kalimat ini 在发生重疾时时 juga nada 2. Boleh sekali lagi？ 在发生重疾时就会一次性的给付全部保额。在发生重疾时，就会一次性的支付全部保额。很好。好的。好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。好，能买新的保险单。没事，只要理解了，就好。以后有了预算，可以再考虑的。感谢你。考虑的。OK。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。很好。不用谢。其实算算我也得到了新的知识。其实。其实 boleh sekali lagi ya。其实算算我也得到了新的知识。其实算算我也得到了新的知识。很好。谢谢 Ibu Lilian ya. 谢谢老师。 Ibu Lilian, Ibu Elizabeth sudah bagus ya pronunciation dan nadanya. 谢谢你们，再见。谢谢老师。再见，再见。Ini ternyata yang baca bagus-bagus. Berarti yang nggak pernah tunjuk tangan itu harusnya bagus ya. Oke, saya coba lihat ya. Masih ada siapa?
Ibu Kenija. Oke, Ibu Kenija, saya unmute ya. 对不起，saya salah pencet. Oke. 你好。OK， 早上好。Ibu 能听到我的声音吗？听到，老师。Oh, oke. 好， kita tanya jawab ya. Kalimatnya ada di halaman 29 semua. Oke, saya bahasa Indonesia, Ibu bahasa Mandarinnya ya. Sesudah selesai makan siang, Xiaoli meneruskan ngobrol dengan Xiao Chen. 用完午餐后，小丽这是和小陈聊天。Oke, 继续。继续。继续. Jadi kalau JQXY ketemu I, bunyinya I. Bunyinya tetap I ya. Jadi nggak apa-apa. Ini saya JQXY. Ketemu I, ini pasti bunyinya I. Nah, bunyinya I bahasa Indonesia kita kayak biasa ya. Oke, boleh sekali lagi. Xiaoli meneruskan ngobrol dengan Xiao Chen. Xiaoli 继续和小陈聊天。很好。Kita lanjut. Kemarin itu yang ingin saya share ke kamu adalah 昨天我想 kali itu, kali lalu itu. Kalau 昨天 kan benar-benar kemarin ya, kayak ini Minggu, 昨天 berarti Sabtu ya. 上次要跟你分享的是 Oke, bagaimana melindungi pendapatan basic kita. Bagaimana melindungi pendapatan basic kita. Masih dilanjutkan kalimatnya. Oke, Ibu ketemu? Ini. Oke, 有关如何 bagaimana melindungi. 有关如何保护基本收入。Oke, dengan modal yang paling kecil atau paling rendah. 以最低的成本。Menciptakan sebuah perlindungan untuk pendapatan kita. 塑造出一笔能够保护我们收入的保险。很好。Ini dengan asuransi kesehatan saya berbedakah? 这个跟我的医疗险不一样吗？这个跟我的医疗险不一样吗？ Kalimat terakhir ya. Tidak sama. Ini adalah asuransi santunan kritis. 这个是重疾险。Oke, 这个是重疾险。Kalau tidak sama, Ibu? 不一样。不一样 atau? 不同。不同。不同。T baca TH ya. Oke, sudah bagus ya pronunciation dan nadanya. 谢谢 Ibu Kenija. 谢谢。不客气。老师。Oke, 再见。Kita lanjut berikutnya. Satu lagi ya, kemudian kita akan lanjut ke 绘画。我再看一下有谁啊。Oke, Ibu Nana. Ibu Nana, saya unmute. 早上好，老师。早上好, Ibu. Masih di halaman 29 ya. Oke, kita lanjut dulu. Xiaoli, kali lalu itu kamu mau sharing dengan saya tentang manajemen keuangan itu apa? Tentang apa? Ketemu, Ibu. Kali lalu itu, Xiaoli. Di kalimat pertama ya, paling atas. 小李，你上次要跟我
讲的理财方案是什么？ Ya, 小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？ Oke, terus kita lanjut. Ibu, halaman 30. Ya, oke ya. Oke. Oh, baiklah, saya sudah paham. 哦，好的，明白了。 Tapi saya sementara waktu masih tidak ada anggaran untuk membeli polis baru. 但我暂时还没有预算能买新的保险单。保险单很好，发音也不错啊。Lanjut Ibu, satu kalimat lagi. Tidak apa-apa, yang penting sudah memahami, lain kali kalau sudah ada anggaran boleh dipertimbangkan lagi. 没事，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑的。可以再考虑的。考虑的。虑ya, 虑 dia nggak ada u di belakang. 虑，考虑的。考虑的。虑。虑。虑ya. Jadi kalau misal kesusahan, Ibu bisa baca li. Coba Ibu ikutin saya. Li. Li. Sekarang mulutnya kita sama-sama bulatin separoh ya. Jadi dari tadi li jadi lu. Lu. 很好ya. Oke, boleh sekali lagi. Boleh dipertimbangkan lagi. 可以再考虑的。考虑的. Oke, terima kasih kamu sudah meluangkan waktu bersedia membuka mindset sendiri. 感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。很好。Oke ya, kita selesaikan saja satu kalimat lagi. Sebenarnya hitung-hitung saya juga mendapatkan pengetahuan yang baru. 只是算算，我也得到了新的知识。知识。Terus yang depan, yang ini bacanya, sebentar ya, saya bantu garisin. 其实算算我也得到了新的知识。算算我也得到了新的知识。很好呀。saya lihat Ibu berusaha baca sesuai nada. 谢谢你 Ibu, 很好。谢谢 Nana. 谢老师。不客气。Oke, saya mute kembali. Teman-teman, kita akan lihat ke Yufa, grammar. Kemudian yang belum dapat giliran nanti boleh bantu saya baca di kalimat grammar ya. Oke, 我们看一下语法，在对不起，33页 halaman 33 ya, dibuka dulu modulnya teman-teman. 然后我今天顺着这个机会要感谢我们的赞助者ya, donatur kita pada bulan ini yaitu Pak Charles ya, dari kelas 1B. Tadi saya lihat di kelas. Saya takut salah ya, Pak Charles kelas 1B. 我看一下. Ya, 谢谢 Pak Charles ya. Pak Charles ikut hari ini. Kalau ikut, 非常感谢您的赞助ya. Thank you buat donaturnya sehingga kita semua bisa belajar dan terfasilitasi. 感谢您，祝您全家身体健康。谢谢。Oke. Oh ya, Pak Charles ikut ya. 谢谢。好, kalau gitu kita lanjut lagi ke halaman 33 ya, teman-teman sudah buka halaman 33. Jadi sekali lagi grammar yang kali ini tentang cio. Dan sekali lagi teman-teman sebelum saya lanjutin, cio yang saya bikin ini memang dia versi lengkap. Jadi supaya teman-teman nggak merasa pusing, ambil bagian-bagian yang teman-teman merasa, oh ya saya kayaknya kepake yang ini.
kepake yang ini silakan diambil ya, nggak perlu semua bagian. Kalau memang bisa bagus, tapi kalau enggak jangan bikin diri sendiri pusing ya. Jadi ini yang saya kasih ini versi lengkap. Kalau teman-teman bilang, oh langsung saya cuma comot 2 dari Cio yang saya sering pakai. Nah, maka nggak apa-apa ya, itu is okay. Next time sudah lebih oke lagi, teman-teman review lagi, oh dapat lagi 2 ya. Jadi memang nggak bisa dipaksa ya, setiap orang beda-beda. Yang penting jangan pusing ya. Oke, anggap pengetahuan, anggap bahwa oh ya saya pernah tahu bahwa Cio dia punya beberapa apa namanya contoh dan penggunaan ya. Oke, ya, 谢谢同学们也在跟Pak Charles 说谢谢ya, yang sedang mengucapkan terima kasih kepada Pak Charles ya, 谢谢同学们. Oke, kita lihat dulu penggunaan Cio yang pertama. Jadi kalau teman-teman lihat Cio ini dia hampir berkebalikan atau kebalikan dari Cai yang di lesson sebelumnya ya, yang di pelajaran sebelumnya. Saya nggak gabungin 2 karena takut terlalu banyak. Makanya saya pisah jadi 2 lesson. Jadi lesson yang kemarin tentang Cai, lesson yang kali ini tentang Cio. Oke, sebentar. 我的电脑没电了，我要充电. Bentar ya, teman-teman. Komputer saya lowbat. Kita lanjut lagi ya. Yang masih tunjuk tangan, sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, Ibu Feliana, tadi sudah. Ibu Rita ya, Ibu Rita boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. Ibu Rita saya unmute ya. Oke. 你好。上好，老师。早上好。来, Ibu Rita boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. 好，他们每天5点就起床了。他们每天5点就起床了。Yang kedua. 他们8点上班，他7点半就到公司了。公司了。公司了。司 tetap 1, jadi jangan turun. 公司了。公司了。Ya, oke. Boleh sekali lagi kalimat kedua. 他们8点上班，他7点半就到公司了。他们8点上班，他7点半就到公司了。好，谢谢 Bu Rita， 很好。谢谢老师，再见。不客气。Kita lanjut dulu, kita baca-baca ya, nanti baru sekalian saya jelasin. Ibu Rita, 然后再来我看一下还有谁。Wiriani. Oke, ya, saya unmute. 早上好，老师。早上好，来，请你帮我念一下第3和第4，3 dan 4, silakan. 妹妹20岁就结婚了。第4。妈妈用了这5分钟就做好了菜。很好，发音和声调都很好，谢谢你，很棒。谢谢老师。不客气。Oke, saya mute kembali. Lanjut. Yang belum pernah tunjuk tangan, ayo silakan ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya ada Ibu Rita. Saya unmute ya, Ibu. Oke, bisa? 我再试试啊. Kita coba lagi. Ibu Rita yang Jelambar. 可以吗, Ibu? Bisa? 老师，早上好，老师。早上好 ，OK， 请您帮我念一下第5和第6 ，nomor 5 dan 6, silakan Ibu. Oh ya, 这本书他1天就看完了。很好，第6呢？
第六，他们早就到了，在哪儿等着你呢？ Oke, nar ya. Jadi kalau dia memang huruf Mandarinnya 2 huruf, tapi ketika baca mereka harus digabung jadi satu. Jadi nar, nar. Terus 早就到了。就到了。 Oke, boleh lagi nomor 6. 他们早就到了，在那等着你呢。在那儿等着你呢。好，谢谢 Ibu Rita， 再见，很好。不客气，再见。Oke, kita lihat dulu yang bagian pertama. Jadi penggunaan cio yang pertama, kalau teman-teman masih ingat, boleh sambil buka juga modul kita yang sebelumnya tentang cai ya, di mana kalau cio ini adalah digunakan untuk memiliki makna yang waktu yang cepat, singkat, pendek, lebih awal dari harapan, lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Jadi teman-teman bisa lihat benar-benar kontras perbedaannya ya. Kita lihat kalimat pertama, 他们每天5点就起床了. Jadi mereka setiap hari jam 5 sudah bangun. Teman-teman kalau sekilas lihat dari kalimat ini, cio-nya nggak diartikan, benar nggak? Nah ini yang sering teman-teman tanyakan, cio di sini artinya apa? Maka kalau kita bilang dia adalah penekanan, emphasize. Tapi emphasize-nya menekankan tentang apa? Tentang bangunnya pagi. Ya, waktu yang pagi ya, seperti itu ya, waktu yang awal. Tapi kalau cai lebih ke waktu yang terlambat, jauh dari harapan dan sebagainya ya. Teman-teman kalau masih ingat, ni zeme xianzai cai qi chuang artinya apa? Misalnya kita ada kelas jam 10, terus orangnya bangun jam 11 ya. Jadi kita akan bilang, ni zeme xianzai cai qi chuang. Teman-teman dapat ininya, expression-nya enggak? 你怎么现在才起床? Artinya, ya, kok baru bangun sekarang. Jadi teman-teman bisa tahu ya, oh, kok gitu ya. Saya rasa teman-teman sudah hafal ya. Saya ulang-ulang. Jadi kalau teman-teman mau bilang, kok kenapa, kok ini, kok itu ya. Nah, kebetulan itu pas banget bisa kita langsung translate pakai 怎么 ya. 怎么现在才起床? Kok baru bangun sekarang gitu ya. Cai di situ artinya terlambat ya. Artinya waktu yang sudah telat. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Mereka setiap hari bangun jam 5. Nah, di sini waktu yang pagi. Oke, 我们再看一下第二个句子。他们8点上班，他7点半就到公司了。Ya, mereka ngantornya jam 8. Dia jam 7.30 udah sampai kantor. Berarti ya kalau misalnya kita ngantor jam 8 kadang-kadang orang nyampe misalnya jam 7.45 ya masih oke lah. Tapi ini dia 7.30 sudah sampai kantor. Artinya lebih awal dari waktu yang ditetapkan, lebih awal dari harapan. Seperti itu ya. 他7点半就到了. Begitu juga teman-teman bisa lihat ya, cio di sini nggak diartikan. Tapi teman-teman dapat feeling, oh iya ya, lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Oke, 第三, yang ketiga. 妹妹20岁就结婚了. Ini sama, adik perempuan menikah di usia 20 tahun. Ya, kalau kita artikan kan cio-nya nggak diartikan, teman-teman. Tapi di sini tandanya apa? Teman-teman boleh bisa lihat kalimatnya di sini si cio menandakan apa? 妹妹20岁就结婚了. Ya, awal ya. Jadi maksudnya orang yang ngomong kalimat ini artinya ya ini benar-benar ekspresi dari orang yang ngomong, di mana orang yang ngomong kalimat ini menyatakan feelingnya dia bahwa meritnya muda ya, kawin muda gitu ya maksudnya ya, 20 tahun sudah menikah gitu. Nah di situ cio dipakai, orang-orang kadang bilang emphasize. Emphasize-nya apa? Karena si orang tersebut merasa ini waktu yang awal ya, kawin muda kayak tadi Pak Charles bilang seperti itu. Nah kalau teman-teman masih ingat di kalimat ketiga, kalau kita mau nyatain orang bahwa dia usia misalnya contoh 45 baru married gitu ya. Nah itu gimana bahasa Mandarinnya? Dia usia 45 baru married, bahasanya kan gitu ya. Nah kalimat bahasa Mandarinnya boleh dibantu ketik. Jadi dia baru married di usia 45. Formatnya sama ya, cuma diganti kosakata saja ya. Oke, ada yang sudah mulai ketik. Sisi. Berarti dia tadi 45 ya.
45岁才结婚。nggak cukup. 等一下。Ya, kalau ini kan teman-teman bisa lihat, oh, jadi mereka memang berkebalikan arti. Di mana ini pakai cai, oke, ini pakai jiu. Kayak gitu ya. Oke, 我看一下啊. Harusnya sih benar semua. Cuma mungkin spellingan pinyin ya, teman-teman boleh cocokin lagi. 45岁, 岁nya itu usia ya. 他45岁才结婚. Oke, yang masuk sudah benar, cuman teman-teman tinggal lihat spellingan pinyin ya. Mungkin saya nggak bahas ya, teman-teman bisa cek sendiri. Ibu Katarina pakai cai, di gitu ya maksud ibu ya. Nggak usah pakai ibu, di gitu ya, maksudnya di usia. Nggak usah. Cai ini, iya bahasa Indonesia kita bilang dia di usia 45 baru merit gitu ya bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa Mandarin di usia apa itu di-nya nggak usah ditranslate ya. Jadi bahasa Mandarin cai itu pertama, saya ganti ya. Nah, cai yang pertama untuk di tempat, cai yang kedua adalah sedang. Jadi nggak cocok ditranslate ke situ ya. Jadi langsung aja dia usia 45 baru merit ya. 他45岁才结婚。所以他的孩子还很小, misalnya contoh ya, makanya anaknya masih kecil, misalnya gitu. Contoh kalimat lanjutannya. Oke, di sini cukup jelas ya teman-teman, bisa lihat jiu sama cai itu. Jadi walaupun si jiu nggak diartikan di nomor 3 ini, tapi teman-teman bisa merasakan bahwa apa sih yang ditekankan sama si yang ngomong kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. 清楚了吗? Yang nomor 3 ini kelihatan jelas perbedaannya. Cingcu, 好的. Ya, jadi yang penting ini, teman-teman, yang saya kasih kalimat di modul itu saya pikirin yang benar-benar bisa kepake sehari-hari ya. Jadi nggak terlalu, maksudnya yang kayak sastra banget, ya bushi. Ini benar-benar sehari-hari kepake. Jadi teman-teman bisa pakai jiu sama cai, mereka punya arti kebalikan. Oke, nomor 4. Kalau sudah jelas, saya lanjut dulu ya. Mama 用了15分钟就做好了菜. Mama 用了, 用di sini artinya menggunakan ya, menggunakan 15分钟, 15 menit sudah selesai masak ya. 就做好了菜. 做nya membuat, teman-teman kalau masih ingat kosakata kita ada 做菜, 有没有? Masih ingat 做菜 itu belum tentu dia masak sayur ya, 不是. 做菜 itu artinya masak secara umum. 做菜, cooking. Walaupun, langsung ada cai, betul. Cai di sini ada masakan. Boleh ikan, boleh daging, dan boleh apapun. Bukan cuma sayur hijau ya. Nah, namanya 做菜. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya tambahkan satu result ya. 好, selesai. Jadi 做好了菜. 做完功课. Masih ingat ini result? Kata kerja plus result. Masih oke sampai di sini? Oke ya, saya tunggu teman-teman dulu. Zuofan sama masak, betul. Begitu juga kadang-kadang orang bilang zuofan. Zuofan ini belum maksudnya bukan hanya masak nasi, 不是. Walaupun fan teman-teman tahu nasi gitu ya. Zuofan sama sinonim 做菜, cooking. Jadi dia punya arti luas ya. Arti umumnya adalah memasak, bukan cuma bikin nasi doang ya. 做饭做菜. Jadi kalau ini boleh nggak 老师 saya ganti dengan 做好了饭? Boleh, 可以. 因为它们是同义词 karena mereka adalah sinonim. Nah, di sini teman-teman bisa rasakan feeling apa? Mama 用了15分钟就做好了菜. Di situ 就nya menekankan bahwa cepat ya. Si mama cuma dalam waktu 15 menit sudah selesai masakan semuanya ya. Ini benar-benar sangat cepat ya. Saya juga nggak bisa ya. 我也不行. Saya juga nggak bisa.
ganti dengan 充足，充足是什么呀？Ibu Rina, boleh minta huruf Mandarinnya Bu? 充足saya belum ngeh. CHONG, CHU. Kalau boleh saya minta huruf Mandarinnya ya. 抽出. Oh, 抽出. Oh, 抽出 itu meluangkan waktu, Ibu. 不一样. Berbeda konsep, 不是. Kalau mungkin Ibu berpikir maksudnya nomor 4 ini diganti Mama 抽出了15分钟. Enggak cocok. Ya, jadi ya yang tadi barusan teman-teman belajar ada 抽出对吗？抽出时间. 抽出时间 ini meluangkan waktu. Meluangkan waktu mungkin di kelas lain saya pernah jelasin ya, mungkin di kelas ini belum. 抽出 itu artinya kita ngomong ke orang tersebut sebagai kita mengapresiasi dia meluangkan waktu. Sampai sini dapat konsepnya? 抽出 ya tadi conversation kita ada 感谢你抽出时间. Begitu kita ngomong begitu ke orang itu juga merasakan kita menghargai waktu yang dia luangkan. Teman-teman jadi MC perlu banget pakai kata ini ya. 谢谢大家抽出时间来参加今天的节目. Thank you teman-teman sudah meluangkan waktu ya, semuanya ya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara hari ini. 抽出. Tapi kalau yung di sini konteksnya standar biasa menggunakan ya. Artinya ya kalau bahasa Indonesia mungkin bisa bilang menghabiskan. Tapi berbeda konteks sih. Sampai sini teman-teman kira-kira dapat nggak feelingnya? Jadi nggak semua kata itu sinonim ya, 不是. Cara penggunanya di konteks-konteks tertentu. Kayak misalnya pancang, apa ya? Misalnya teman-teman mau thank you sama pancang meluangkan waktu untuk buka Zoom. Kalau dia nggak buka Zoom, kita nggak bisa ada kelas, benar nggak? Nah, sebagai apresiasi teman-teman, maka teman-teman pakai 抽出 atau pakai用. Ya, 抽出, 对. Jadi 抽出 itu konsepnya adalah teman-teman menghargai, mengapresiasi orang atas waktu yang dia luangkan. Itu namanya 抽出. Kalau mama di sini konteksnya dia standar ya. Mama menggunakan waktu 15 menit untuk masak. Saya menggunakan waktu 20 menit untuk mengerjakan PR, misalnya contoh ya. Itu yung. Yung lebih biasa, umum. Kalau 抽出 itu lebih ke apa namanya? Kita mengapresiasi orang. Kitanya yang mengapresiasi orang ya, seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Jadi tidak cocok untuk kita gantikan dengan 抽出 ya, tetap pakai 用了 ya, menggunakan waktu 15 menit untuk memasak. Dan di sini kesannya cepat banget ya, dia masaknya 15 menit sudah beres semua masakan di meja. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya nomor 4, saya undang teman-teman untuk bikin kalimat kebalikan. Ya, saya undang semuanya untuk bikin kalimat kebalikan supaya tidak melebar kemana-mana. Subjeknya tetap sama semua, cuman waktunya yang saya ganti. Ya, jadi menggunakan waktu 1 jam baru menyelesaikan masakan. Teman-teman bisa perhatikan kalimat saya ya. Mama menggunakan waktu 1 jam baru selesai masak. Kalau bahasa Indonesia begitu ya. Nah, silakan teman-teman boleh bikinin kalimat kebalikan dari nomor 4. Sambil saya hapus yang bawah ya. Silakan, dicoba dulu. Kosakatanya hampir sama semua, cuman diganti jamnya jadi 1 jam. Terus ada partikel yang perlu kita ganti. Tajacing, silakan teman-teman. Jadi biar dapat, oh kemarin cai, sekarang jiu. Penggunaannya seperti apa gitu ya. Mama 用了一个钟头 boleh, 1个小时 boleh ya. 才做好了菜. Ya, 用了 Oke ya, 1 jamnya mungkin teman-teman masih bingung ya cara mentranslate-nya. 1个小时 ya, itu Pak Charles sebenarnya. 用 ya, Y-O-N-G. 用了1个小时 才, ada partikel yang kita ganti ya, 做好了饭.
用了1个小时才做好了菜. Ya, Ibu Tata yang paling tepat ya. Oke, silakan teman-teman boleh koreksi kalimat sendiri. Mama, subjeknya saya nggak ganti ya, biar teman-teman nggak terlalu pusing. Sama ini 用了1个小时, 1 jam. 1个小时 boleh. Mungkin teman-teman ada yang mengenal 1个钟头, tapi 钟头nya tulisannya begini. 钟头 boleh ya, 1个小时 boleh. Baru partikel yang 就 kita ganti 才 做好了. Oke, teman-teman mau variasi pakai 饭 boleh karena sinonim. Sampai sini cukup jelas. Mama 用了 perlu le ya, menggunakan artinya memang sudah dilakukan ya. 用了1个小时才做好了饭. Ya, silakan dikoreksi yang kurang-kurangnya ya. Di sini 用了 harus ada le, nggak bisa pakai 用 doang, nggak bisa ya. 用 doang itu gini, teman-teman. Misalnya, 老师 bedanya apa? Ini le, terus nggak pakai le. 用 bla 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 di sini harus noun. Sampai sini jelas, misalnya teman-teman bilang pakai apa ya? Pakai alat makan. Alat makan adalah 餐具. Alat makan ini luas ya. Sendok, garpu, sumpit, dan yang berhubungan dengan alat makan ya. Pisau kalau makan steak itu semua namanya alat makan. 我们说餐具. 餐是用餐的餐, 具 itu adalah alat perkakas ya. Jadi 用餐具 menggunakan alat makan ya. 比如说，今天我要教大家怎么用餐具, bagaimana table manner-nya gitu ya. Misalnya saya mau ngajarin teman-teman table manner, kalau dulu ya saya ingat saya pernah ikut kelas itu, taruhnya di sebelah mana, 现在我忘了. Sekarang saya lupa ya. Kan ada ya tata krama, taruh pisau, garpu sebelah mana dan sebagainya. Yoma, yang perhotelan kayaknya ada ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini 用 terus harus belakangnya noun. Tapi kalau ini dia sebagai kata kerja, menggunakan apa? 1个小时 1 jam ya, sudah menghabiskan waktu selama 1 jam memasak. Oke, 谢谢大家给我造的句子ya. Terima kasih teman-teman untuk kalimat yang masuk. Silakan dikoreksi. Sampai sini cukup jelas? 清楚了吗? Yang penting ini dulu ya, basicnya dipahamin dulu. Kalau sudah jelas, saya tambahkan sedikit informasi ya. Teman-teman, sekali lagi saya disclaimer. Disclaimer, ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat tergantung sikon. Jadi gini, ada orang, misalnya teman-teman tahu, oke, bikin kue lapis. Kue lapis itu butuh berapa jam ya? Ada yang pernah bikin nggak? Oke. Kue lapis itu kan lama kan? Ya, lapis legit, betul. Itu kalau nggak salah lama ya. Bisa makan saja ya. Lama sekali. 我也没办法, saya juga nggak bisa bikin ya. Saya juga bisa makan doang. 我也只知道吃. Jadi gini, misalnya lapis legit itu bikinnya bisa selesai dalam waktu 5 jam. Nah, berarti 5 jam ini yang lama, betul nggak? 1 jamnya jadi ukurannya cepat, betul. Jadi maksud saya subjektifnya itu teman-teman ya. Jadi minimal 2 jam. Berarti kalau orang bisa selesaikan dalam waktu setengah jam, berarti cepat ya. Jadi maksud saya teman-teman sesuaikan konteks ya. Ini kebetulan saya ambil patokan kalau orang bisa masak 15 menit itu berarti cepat. Nah, masak 1 jam berarti lama. Tapi kalau misalnya orang bisa bikin kue lapisnya dalam 1 jam, berarti cepat. Nah, ini kalimat benar-benar subjektif, teman-teman sesuaikan sama apa yang teman-teman mau nyatakan, ditambahkan dengan partikelnya, gitu ya. Begitu partikel ini muncul, maka orang akan paham yang teman-teman maksud waktunya lama atau waktunya cepat. Sampai situ, ya. Harusnya sudah lebih jelas. Karena nanti pasti orang bilang, oh, kalau memasak
1 jam itu termasuk cepat loh gitu ya, karena biasanya saya masak 3 jam, misalnya contoh, ya berarti 1 jamnya jadi cepat, kayak gitu ya. Sampai sini disclaimer-nya. 清楚了吗? Sudah jelas? Oke, 清楚了啊。Oke, kita lanjut lagi nomor 5. 这本书他一天就看完了。Buku ini dia sehari sudah selesai membacanya. Begitu juga konteks nomor 5 ya. Ini juga sangat subjektif. Buku ini dia sehari sudah selesai baca. Begitu orang menyatakan kalimat ini pakai cio, maka kita tahu yang dimaksud orang ini adalah cepat. Karena ukuran dia bisa jadi dia perlu waktu berapa hari baru selesai. Berarti 1 hari menurut dia cepat. Kayak gitu ya. Nah, saya undang yang masih tunjuk tangan, Tensha. Atau yang lain ya, boleh ya. Saya undang yang baru juga. Oke, Ibu Judi boleh bantu saya bikin kalimat nomor 5. Tapi kebalikannya dengan waktu 5 hari ya, kita ganti 5 hari. Yang lainnya semuanya sama ya. Buku ini dia itu sama, cuman harinya kita ganti 5 hari, terus partikelnya perlu kita ganti ya. Kira-kira kalimatnya jadi seperti apa, Ibu Judi? Saya unmute. 这本书到5点才看完了。才看完titik, nggak pakai le. 才看完。才看完, oke ya. Jadi dengan 2 perbandingan ini teman-teman tahu, oh kayaknya tipsnya ada ya. Ciu itu biasanya di belakang ada le, tapi nggak semua ya, nggak semua teman-teman ya. Nah begitu kita bikin kebalikannya, cai biasanya tidak ada le di belakang. 很好, Ibu. Boleh sekali lagi? 这本书到5点就开完。partikelnya diganti, Ibu. 5天。这本书到5点才看完。 5天才看完, artinya buku ini dia 5 hari baru selesai baca. Betul. 谢谢 Ibu Judi. Sudah bagus ya. Bukaci, saya mute kembali ya. Jadi sampai sini oke teman-teman. Yang penting penggunaannya ya. Kalau misalnya kita hafalin tapi nggak tahu penggunaannya sayang. Ya oke ya. Sebentar saya coba lihat chattingan. Ini grammar tapi saya pikir caranya begitu ya. Teman-teman lebih gampang. Oh begitu ya yang dimaksud dengan kebalikan. Oh kalau pakai cai, iya Ibu Rita. Saya perhatikan yang pakai cai itu nggak perlu le, nggak pakai le ya. Jadi biasanya yang tadi saya koreksi untuk Ibu Judi, 这本书它5天才看完, titik, nggak pakai le ya. Oke. Begitu juga teman-teman bisa lihat. Ya kalau di belakang ya teman-teman ya. Jadi nggak semua kalimat tapi teman-teman biar bisa dapat feelingnya. 这本书它 要5天才看完. Boleh juga Pak Charles mau tambahin yao perlu gitu ya. Di situ artinya perlu. 5天pakai t. Yang lainnya sudah oke. Nomor 6 kita lanjut dulu ya. 他们早就到了，早就到了，在那儿等着你呢. Mereka dari awal sudah sampai. 早 di sini dari awal ya, dari awal sudah sampai. Sedang menunggu kamu di sana. 在那儿等着你呢. 等着 itu berarti sedang proses ya, sedang ongoing ya. Lagi saat itu juga dia nunggu kamu di sana. Jadi mereka itu udah nyampai dari awal, sedang nunggu kamu di sana. Sampai sini oke? Untuk konteks pertama. Nah, sebentar ya. Kalau gitu, oke, ada Pak Yudi. Pak Yudi, ini baru ya. Pak Yudi saya unmute. Saya boleh minta 1 contoh kalimat untuk konteks pertama ini. Ini kan dia berbagai konteks. Ada waktu yang cepat, singkat, pendek, lebih awal dari harapan, terus lebih dari waktu yang ditetapkan. Maka Pak Yudi boleh kasih saya 1 kalimat saja. Bapak mau pilih yang konteksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh ya, yang mana saja, cuma 1. Oke, saya unmute ya Pak.
sorry, maksudnya gimana? Jadi milih satu. Bikin kalimat pakai cio, yang konteksnya melambangkan grammar yang di di bagian pertama ini. Bikin kalimat atau kalimat dari saya. Iya. Oh boleh. Iya ada kalimat. Oke. Kalimat dari saya aja. Jadi misalnya. Yang mirip-mirip itu. Iya, mirip contoh. Betul. Oke. Contohnya. Oke, mereka janjian jam 10.30. Mereka janjian. Oke, saya ini aja ya, saya catetin jadi teman-teman bisa bikin kalimat juga. Mereka janjian. Mereka, ayo cari kosakata janjian. Mereka janjian jam 10.30. Dia sudah sampai di restoran jam 9.30. Ya, jadi lebih awal dari harapan. Silakan Pak Yudi. Sambil bikin nanti saya bantu. Ya, silakan dicoba dulu ya. Janjian itu pakai yue hao. Yue hui de yue yue hao. Jam 10.30. Sekian pan. Oke. Dia sudah sampai di restoran jam 9.30. Sudah sampai restoran restoran sang apa sih lupa sang canting ya. Oke, boleh bantu saya baca kalimat ini? Damen yue hao sekian pan. Da ju tian pan jiu tao le canting. Canting, 好，谢谢白尤丽，谢谢你的努力呀 ，Thank you buat usahanya Pak，谢谢，再见，不客气，Oke ya, Thank you buat usahanya. Jadi nggak usah pusing dulu ya ketika dikasih kalimat, tapi berusaha coba bikin dulu. Oke, 他们约好，约 kita pernah belajar ya, benar nggak? Kayaknya pernah. Appointment, 约会. Saya lupa persisnya apa, tapi ada yue itu emang. Nah, hao ini memang partikel di belakang ya. Yue hao itu janjian jam berapa? 他们约好10点半，他9点半就到了餐厅。Kalau misal teman-teman nggak mau ada restoran, dia sudah sampai jam 9.30 tanpa restoran, ini boleh dihilangkan nggak masalah. Ya. Cuman orang yang dengar nggak tahu sampai di mana. Tapi kalau ini kan lengkap ya. Dia 9.30 sudah sampai di restoran. Ada yang bikin kalimat dan ini benar. 他们约好. Ya, 约好. Kalau 约在 itu janjian di. Ya, yang kalimat Wiriani. 约在餐厅, janjian di restoran. Nah, tapi kalau untuk waktu kita pakai 约好, 约好10点半. Janjian artinya sudah komit jam 10.30 ya janjian waktunya. 他们约好10点半, oke. 10点30分 boleh ya, Wiriani boleh. Dan 他9点半就到了. Oke, dia mau pakai tan tetapi ya, boleh. Ini partikel tambahan saja tetapi. Boleh juga, nggak masalah, tidak merubah arti.
Sampai sini oke? Oh, 酒楼lebih ke hotel sebenarnya, Vincent. Ya, Vincent Dius ya, 酒楼. Kalau 饭馆 boleh. 饭馆 ini restoran. 饭馆. Yang lain gimana? 在 iya betul. 在 itu tidak diikuti waktu ya. Misalnya tadi apa bikinnya 约在哪儿？约在学校. Tadi yang di situ ya, yang di halaman ini kayaknya saya udah hapus. Masih ingat nggak? Di bawah yang tadi saya bilang 在 terus saya ini saya bilang nggak pakai karena dia bukan untuk di waktu ya. Kayak tadi apa menggunakan waktu 1,5 jam nggak pakai 在. Jadi langsung 在 itu harus digunakan untuk tempat. 约在学校, 约在餐厅, 约在哪儿 kayak gitu ya. Tidak diikutin waktu, betul. 饭馆nya pakai FAN, nggak pakai G ya. Oke. Yang latihan bikin kalimat bisa? Ada kesulitan? Kesulitan mungkin di susunannya, betul nggak? 不客气, sama-sama ya Wiriani. Kesulitan di susunannya, betul nggak? Atau kesulitan di, ya suka kebalik-balik, nggak apa-apa. Makanya tadi saya bantuin Pak Yudi, saya bilang dia oke, terus 9.30 ditranslate dulu, baru partikel, baru ini ya. 菜馆 我很少听到 ya Ibu Katarina. 菜馆 jarang saya dengar, tapi mungkin untuk beberapa daerah masih bisa dipahamin. 菜 artinya masakan. 馆 ini hall ya, ruangan untuk makan. Ya, yang sering ini 餐厅, 饭馆. Kadang-kadang orang suka tambahin R, 饭馆 itu boleh. Ya, 好，不客气. Ya, kebalik-balik itu memang ya masalah kebiasaan ya. Makanya kenapa saya minta teman-teman latihan di rumah bikin kalimat supaya terbiasa. Jadi kalau teman-teman tahu ya, orang-orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin ya, teman-teman boleh tanya mereka. Kadang-kadang mereka nggak tahu grammar. Pernah nggak teman-teman tanyain? Mereka nggak tahu grammar, tapi mereka bilang, ya cara ngomongnya begitu. Nah, 为什么呢？因为他们习惯了, karena mereka terbiasa. Jadi belum tentu hafalin grammar dan akhirnya bisa, 不是的. Tapi perlu praktek ya. Jadi jujur kayak maksudnya teman-teman bilang, oh 他9点半就到了. Nah, yang saya ngajarin teman-teman supaya teman-teman gampang kan ada urutan grammarnya. Dia, terus keterangan waktu, baru kata kerja, bener nggak? Yang basic. Tapi perlu dilatih terus. Misalnya, oke, Laoshi kalau gitu saya latih kalimat basic ya. Kemarin ada Ibu Tata yang suka bikin kalimat, kirim ke saya bilang, Ibu boleh latihan yang kalimat basic dulu. Jangan yang kalimat majemuk, jangan. Nanti pusing. Jadi basic dulu, begitu basic oke, baru kita kembangkan. Itu sih kalau mau belajar kalimat, teman-teman. Saya rasa ini levelnya teman-teman sudah nggak usah di kosakata. Kosakata sudah hampir oke lah ya. Artinya udah kenal beberapa kosakata, bahkan ada yang benar-benar bisa menghafal banyak kosakata. Nah sekarang level berikutnya bikin kalimat, supaya bisa ngomong. Itu tahap kedua sebelum teman-teman bisa ngomong. Jadi banyak teman-teman bilang bahwa udah belajar lama tapi susah ngomong karena nggak ada sharing partner. Bukan. Karena kesulitan bikin kalimat. Tuh mah. Benar nggak? Jadi kalau kita cari akar kendalanya di apa? Cara menyusun dan bikin kalimat. 大家觉得对吗? Oke ya, mungkin teman-teman lagi ketik. Iya, betul. Jadi bukan teman-teman nggak bisa, bukan. Jadi sekarang tantangan kita ya, ini kan udah 2 tahun ya, apalagi yang teman-teman ikut dari awal. Saya rasa kosakata, terus pinyin, shengdiao itu udah nggak jadi kendala. Sekarang kendala terbesar teman-teman perlu hadapi satu tantangan berikutnya, yaitu dari kosakata ini bagaimana masukin kalimat. Terus mungkin suka kebalik-balik. Itu nggak apa-apa. Memang salah satu tantangan di situ. Tapi percaya sama saya,
lakukan caranya adalah kalimat basic dulu. Kalimat basic teman-teman boleh buka lagi ya. Saya ada pernah kasih keterangan waktu, keterangan tempat, baru kata kerja. Masih ingat nggak? Kalau teman-teman masih ingat ya, subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, baru kata kerja, gitu ya. Ada? Nah, itu yang perlu dilatih dulu, sampai itu kayaknya ngelotok kalau orang bilang. Masuk ke sini harusnya lebih gampang. Kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita latihan terus. Yang penting jangan menyerah ya. Tapi perlu latihan teman-teman ya. Oke, sampai di sini oke. Untuk penggunaan cio, sekalian kita memang mereview format kalimat ya. Oke, yang lain oke? Jadi jujur kata ya, saya belajar Mandarinnya pertama ya karena memang saya kenalin itu cara ngomongnya mereka begitu. Ya, jadi begitu saya ngajar, banyak kan kesulitan maksudnya cara ngomongnya begitu. Jadi kita yang nggak punya pegangan gimana. Makanya muncullah saya kasih ide, format susunannya ya, misalnya subjek plus apa plus apa. Nah, tapi itu kalau misalnya cuma hafalin itu nggak dipraktekin gitu ya caranya, misalnya banyak-banyakin kalimat, nggak dapat feelingnya pasti. Jadi intinya tetap ya, grammarnya kita oke, akhirnya teorinya oke, tapi prakteknya yang perlu teman-teman lakukan lagi. Benar nggak teman-teman? Yang di sini yang punya basic bisa, apakah karena benar-benar hafalin rumus grammarnya, atau karena terbiasa? Saya cuma pengen tahu, biar survei yang membuktikan ya. Ini yang saya dapat feeling selama ini. Jadi kadang-kadang hafalin grammar doang tuh belum cukup ya susunannya, tapi perlu banget latihan. Iya, terbiasa, betul. Yang lain, yang benar-benar maksudnya kadang-kadang yang bisa bikin kalimat langsung benar-benar bagus gitu ya. Itu saya rasa karena memang dia terbiasa, atau karena hafalin grammar. Oke, yang benar-benar bisa jawab, kadang-kadang chattingannya bagus gitu ya. Boleh bantu jawab, terbiasa atau karena hafalin grammar? Terbiasa, betul. Karena saya juga begitu, jadi kayaknya manusia sama ya, bukan karena ini pinter gitu ya, pusher. Karena terbiasa, betul. Jadi betul, kita hafalin grammar, makanya grammar itu jangan jadi satu batu halangan. Tahu deh grammar ini artinya ini gitu ya. Terus plusnya ini gitu ya. Nanti habis subjek ini. Tapi begitu kita praktek itu semua tidak kita terlalu ingat kan, tapi karena terbiasa. Jadi sekali lagi, kalau bagi teman-teman yang merasa Laoshi saya kayaknya kendalanya memang di kalimat, silakan sekarang latihannya gitu ya, kalau ada waktu di rumah, latihannya bikin kalimat basic. Ibu Tata kayaknya hadir ya hari ini ya. Ibu Tata kemarin saya kasih masukan adalah, Ibu bikin kalimat basic. Terus akhirnya dia beberapa kali kasih kirim kalimat ke saya, itu mulai bagus ya. Ibu Tata boleh chat ya, apakah memang karena ibu latihanin terus kalimat basic gitu ya, terus belakangan ini kalimatnya jadi nggak banyak koreksi. Ya, saya perlu itu Ibu, supaya bisa bantu teman-teman yang lain yang mulai merasa, aduh ini kayaknya sulit. Sulitnya kita perlu temukan apa ya, penyakitnya di mana. Kayak teman-teman konsul ke dokter, dokter saya sakit kepala gitu ya, berarti kasihnya obat sakit kepala. Nah, menurut saya kini kebetulan kita bahas kalimat ya, nanti yang bahan grammar kita lanjutin minggu depan. Tapi saya mau bantu teman-teman, ini sudah level di atas dari yang dulu basic, jadi teman-teman silakan lanjut gitu ya, naikin level teman-teman ke kalimat. Kalimat itu 不是只有懂语法, bukan cuma tahu grammar. Jadi biar teman-teman nggak sampai pusing dan stres, karena ada beberapa yang chat saya, dia bilang, pusing banget grammarnya. Iya, betul, saya paham. Tapi bukan dihafalin, dibiasakan. Biasakan kalimat yang simple dulu. Ya, jadi dia, keterangan waktu, keterangan tempat, baru kata kerja. Ya, teman-teman boleh buka lagi kalimat basic yang pernah saya kasih catatannya. 他9点半在家上课. Ya, itu kelihatan ya
bosen ya. Tapi itu yang akan jadi basic. Begitu itu oke, baru kita pengembangan. Ya, pengembangan misal oh ini jadi ditambahkan apa, ini jadi kalimat majemuk. Silakan ya. Jadi kayak Pak Charles saya lihat apa ya, bisa bikin kalimat bagus ya, nggak banyak perbaikan. Terus kayak Wiriani, ini karena terbiasa atau memang hafalin grammar? Kalau Pak Charles bilang terbiasa ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa, aduh saya nggak bisa hafalin grammar, jangan berputus asa ya. Ini karena kebiasaan, bukan karena dihafalin grammar. Grammar iya jadi patokan. Iya tuh, Cilina juga bilang bahasa Inggris juga karena terbiasa, bukan hafal grammar. 对对对，我的英语也不是因为背它的语法， bahasa Inggris saya juga bukan hafalin grammar. Saya benar-benar nggak bisa hafalin yang kayak hafal mati gitu ya, nggak bisa. Saya perlu pemahaman sama. Berarti semua bahasa sama ya. Jadi untuk yang berasa oh ternyata saya mau putus asa di bahasa Mandarin gitu ya, pengen menyerah karena merasa nggak ada sparring partner, 不是，问题不是在那边ya. Jadi masalahnya bukan di situ ya. Kita temukan penyakitnya gitu ya. Kayak saya bilang teman-teman konsul ke dokter merasa sakit kepala, tapi sebenarnya inti dari sakit kepala adalah mungkin GERD misalnya contoh lah ya itu. Jadi sebenarnya inti yang perlu diobatin adalah GERD-nya, bukan sakit kepalanya. Jadi bukan masalah nggak punya teman ngobrol, push basic kalimat ini. Begitu basic kalimat ini bikin bisa, nanti mau ngomong sama orang, kita punya apa? Kita punya basic bisa kalimat. Itu pasti bisa keluar, percaya sama saya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah kalimat. Ya, 没关系, itu bisa dilatih, bisa dijadikan kebiasaan. Semoga apa ya? Saya bilang analisa saya untuk kondisi teman-teman membantu. Membantu artinya teman-teman temukan, oh jadi masalah saya di sini, bukan nggak ada lawan bicara. Ya, jadi silakan teman-teman semangat lagi, semangatnya latih level berikutnya ya. Hafalin kosakata sudah oke, ditambah bisa kalimat ya. Ya, nanti begitu kalimat sudah bagus, pasti pede berani ngomong. Itu mah. Bagi yang belajar bahasa Inggris, bukan keluar negeri, boleh berbagi di sini juga nggak? Sama nggak? Benar nggak? Jadi begitu bisa bikin kalimat, kayaknya terbiasa, saya bisa ngomong deh kayaknya. Walaupun nggak ada sparring partner. Itu mah. Kira-kira analisa saya benar? Benar nggak? Jadi perlu kita temukan inti masalah ya. Kadang-kadang ada beberapa unsur itu mengelabui kita. Sehingga kita berpikir syarat ini nggak ada. Jadi saya nggak bisa. Iya, kebetulan ini sih. Saya lihat gitu ya, saya perhatikan teman-teman formatnya, terus teman-teman suka chat saya. Itu saya mengobservasi ya. Kalau misalnya saya pakai konsep saya, ya pokoknya begini pasti bisa. Nggak bakal ketemu nih akar permasalahannya apa. Jadi memang kita nggak punya namanya sharing partner, nggak apa-apa gitu ya, nggak punya lawan bicara, teman bicara yang native speaker, 没关系. Itu bukan akar masalah. Akar masalahnya adalah kita belum pede sama kalimat ya, jadi suka kebalik-balik sehingga itu sangat menghalangi kita. Nah itu yang perlu dirobohkan. Jadi teman-teman semangat yang masih ikut dalam kelas, saya berharap ya dengan kita tahu akar permasalahannya, yang perlu dilatih apa. Ya, jadi bukan sulit tapi masih bisa ya. Itu dia. Jadi nggak pedenya awal-awalnya karena apa? Karena saya kasih tes lah ya. Sekarang teman-teman mau bilang sama saya ya, 老师 saya bagaimana supaya bisa bahasa Mandarin? Kalimatnya begitu. Kira-kira berani ngomong nggak langsung pakai bahasa Mandarin ke saya? Nggak berani. Kenapa? Nggak pede. Karena nggak punya itu loh. Kayak kita nggak punya perbendaharaan kalimat itu. Tuh mah. Terus basicnya mau nyusun kalimatnya nggak ada karena nggak terbiasa, bukan karena nggak bisa. Ya, jadi semoga kita temukan akar permasalahan, kita cari solusinya bareng-bareng. Itu. Kalau teman-teman setuju sama saya, yuk selagi ada waktu, selain menghafal kosakata, mungkin agak sedikit paksa ya, paksa diri sendiri untuk bikin kalimat pakai format basic. Ya, jayo. Jadi saya mau pastikan teman-teman
ya walaupun kita sudah lesson 18 gitu ya, mungkin ini modul udah selesai 19-20, tapi saya mau lihat ya teman-teman, ini kan kita masih bisa 2 lesson mungkin sekitar 2 bulan mungkin ya. 2 bulan, nah praktekin kalimat basic, nanti kasih saya testimoni, benar nggak? Akhirnya lebih pede nggak? Jadi nggak pedenya karena di situ ya, dipraktekin. Selamat mencoba ya, 大家可以试试看, teman-teman boleh coba ya. Semangat, betul. Jadi cari inti permasalahannya, bukan karena teman-teman nggak bisa ya. Oke, itu saja analisis dari saya buat teman-teman. Semoga membantu. Maju terus ya, 继续加油。我相信大家一定可以的. Saya percaya teman-teman semuanya pasti bisa. Cuma perlu latihan ya, sabar. OK， 我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢。